Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif ini dia Bincang Sehati. Duh, kalau ngomongin penyakit ya pemirsa itu banyak banget dan serem-serem banget. Salah satunya yang sering kita dengar dan sangat amat menakutkan dan mengkhawatirkan adalah stroke. Nah, stroke ini kan selama ini kita mengenalnya terjadi pada usia-usia yang lanjut lah ya. 50 plus atau at least 60 plus deh gitu ya. Karena apa? Biasanya itu urusannya dengan proses degeneratif atau proses aging seseorang gitu. Biasanya kenapa? Ada penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah yang di otak gitu ya. Nah, ini kan jadi sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi kalau mungkin Anda sedikit baca-baca atau cek data gitu ya, entah ada googling atau apapun itu, katanya prevalensi stroke yang terjadi di usia muda bahkan di usia produktif itu katanya lumayan meningkat. Aduh, terus ini hubungannya dengan proses degeneratif kah? Atau prosesnya terjadi gara-gara pola hidup yang kurang sehat kah? Atau secara genetik kah? Nah, makanya hari ini kita akan membahas seputar waspada stroke di usia muda. Nah, gimana cara menghindarinya gitu ya supaya kita tetap sehat sampai lanjut usia. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan otak. Kenapa kesehatan otak? Karena ini erat kaitannya dengan stroke itu sendiri ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Fungsi otak katanya akan terus mengalami penurunan ketika kita masuk ke kategori usia yang lanjut usia atau lansia. Gini, kita punya anatomi struktur dalam tubuh kita, ada organ-organ entah itu jantung lah, entah itu hati, termasuk juga otak, itu katanya akan menurun seiring berjalannya waktu. Jadi kalau istilahnya ada usia pakai gitu. Jadi karena kita mengalami proses aging, proses penuaan, degeneratif dan lain sebagainya sehingga semua pun menurun. Entah itu otak, metabolik dan lain sebagainya itu menurun. Nah, kalau kita ngomongin otak, ini kan salah satu organ yang sangat penting. Apalagi ini jadi markas besarnya gitu ya untuk mengendalikan seluruh kinerja yang ada di tubuh kita. Menggerakkan saraf dan lain sebagainya itu dari perintah si otak itu sendiri. Nah, apakah semua orang yang masuk kategori lansia pasti akan mengalami penurunan di otaknya? Seperti kita tahu ya ada beberapa penyakit yang erat kaitannya dengan otak, Alzheimer dan lain sebagainya. Ini kan menjadi concernnya banyak orang gitu ya. Sehingga kita ketika melihat kayak orang tua pasti pikun dan lain sebagainya karena fungsi otaknya menurun. Betul nggak sih kalau kita bilang semua lansia pasti fungsi otaknya menurun atau case by case nih, customize ya, tailor made nih. Kalau lansia ini selama mudanya bagus nih gaya hidupnya, entah itu olahraganya bagus, makannya bagus, istirahatnya bagus dan lain sebagainya, bisa jadi menurun tapi tidak separah lansia yang tidak punya quote and quote investasi tabungan kesehatan di masa muda. Nanti kita bahas ya, ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Kerusakan otak selalu bersifat permanen. Oke, jadi kalau kita ngomongin otak, ini ada di pusatnya gitu ya. Dan kalau kita ngomongin otak itu kayaknya udah ada banyak banget yang namanya persarafan di sana. Dan kalau kita ngomongin saraf, kalau kita coba compare dengan beberapa organ di tubuh kita yang lain gitu ya. Beberapa organ ketika mengalami kerusakan mereka bisa regenerate, mereka bisa meregenerasi gitu ya. Bahkan bisa mungkin fully recovered 100% seperti itu. Tapi kalau hubungannya dengan otak, di mana otak itu kan isinya saraf gitu ya. Nah, kalau selama ini mungkin kita pernah baca-baca bahwasanya ketika ada saraf yang rusak, apalagi mungkin lebih dari 50%, itu katanya udah ya rusaknya secara permanen. Dalam arti nggak akan bisa diperbaiki. Nah, kalau ada terjadi sesuatu sama otak kita gitu ya, kerusakan, ini akan selalu divonis bahwa ini nggak akan bisa regenerate, nggak akan bisa regenerasi, nggak akan bisa memperbaiki diri, atau case by case juga, entah itu dari gradingnya atau saraf yang mana nih gitu ya. Nanti akan kita bahas sama dokternya, apakah ketika terjadi kerusakan di otak, entah itu hubungannya saraf atau bukan, dia bisa regenerasi dan memperbarui dirinya sehingga bisa bekerja secara optimal seperti sedia kala, atau sorry to say kayaknya nggak bisa. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Mendengarkan musik katanya bisa menambah nih kecerdasan otak. Waduh, ini kayaknya udah sering banget ya. Apalagi kalau kita dulu sering banget tuh ya. Wah, dengerin musik ini deh gitu ya. Ketika ada ibu hamil gitu ya. Jadi kayak diperdengarkan musik-musik klasik gitu ya. Yang akhirnya katanya bisa
meningkatkan tingkat intelijensi anak ketika lahiran nanti. Ataupun ketika kita mungkin ya lagi dalam suasana ujian akhir dan lain sebagainya, kita belajar ditemani dengan background musik-musik klasik gitu. Katanya bisa menstimulate otak kita untuk bekerja lebih efektif dan efisien dan optimal. Nah betul nggak sih ketika kita terus ada stimulan lah ya, stimulannya itu berupa musik-musik, biasanya musik klasik sih gitu ya. Itu katanya bisa memengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Yang katanya itu work banget ya, efektif banget. Tapi nggak ngerti sih, nanti kan kita bahas ini ada nggak hubungannya antara mendengarkan musik dengan cerdas atau kurang cerdasnya seseorang. Nanti kita tanyakan ke dokternya ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Aduh, ini nanti banyak diserang nggak nih ya? Kalau kita ngomongin video game, waduh sekarang kan semua orang kayaknya too addict ya, bukan addict lagi tapi too addict, terlalu ketergantungan gitu sama namanya video game. Nah kita di satu sisi kayak kita berpikir bahwa oh bagus dong, berarti dengan kita main game itu kita akan menstimulasi otak kita untuk terus bekerja gitu ya. Karena selama ini kita kepikiran kok perbandingannya gini deh, lansia yang tetap aktif beraktivitas dibandingkan dengan lansia yang tidak beraktivitas katanya akan lebih sehat dan minim risiko mengalami pikun bagi mereka lansia yang sering beraktivitas. Nah kalau kita kaitkan dengan video game, jadi kayak otak kita dipaksa untuk bekerja gitu ya. Oh akan kreatif, mencari solusi dari apa game yang kita mainkan sehingga terus diasah nih gitu ya supaya tidak mandek si fungsi otaknya. Nah tapi kalau kita ngomongin otak yang dipakai untuk terus-terusan main video game, ini ada pengaruh buruknya nggak sih? Atau kita kayak enggak lah, ini kan ini seperti kayak brain gym ya gitu ya. Jadi kayak game otak, permainan otak sehingga otak kita terus berpikir. Jadi secara aktif dia akan terus bekerja, bisa meminimalkan terjadinya kepikunan dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas ya. Ini pastinya jawabannya ditunggu nih oleh banyak orang. Nanti dokternya mau bilang apa nih ya? Apakah ini mitos atau fakta? Ini akan menentukan nasib kita ke depannya, kita bakal main video game terus atau enggak ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Waduh, ini juga nih banyak nih ya. Konsumsi MSG katanya bisa mengakibatkan gangguan fungsi otak. Sekarang itu pemirsa kayaknya agak susah ya untuk menemukan makanan-makanan yang tidak ada ingredients MSG di dalamnya. Tapi ada orang, sempat kemarin tuh juga agak rame sih orang ngomongin MSG. Ini bilang bahaya, ini bilang nggak bahaya. Ini bilang pengaruh sama kecerdasan otak, ini juga bilang nggak ada hubungannya gitu ya. Nah sekarang kita ngomongin fungsi otak, itu katanya ada kandungan glutamat ya di MSG ini yang katanya bisa berdampak ke kesehatan atau kondisi otak kita. Masalahnya kalau kita ngomongin MSG gitu ya, karena kadang-kadang agak dibandingkan sama garam ya gitu. Ya sama-sama ada kandungan natriumnya sih di dalamnya, tapi nggak ngerti ya, nanti kan kita bahas ada nggak hubungannya antara MSG dengan kandungannya ini dan fungsi otak kita. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan otak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan otak. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau isapan jempol alias mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Ivan Kurnianto Prabowo Mukti SPN Vina, dokter spesialis neurologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Ivan, apa kabar dok? Sehat ya dok ya? Selamat pagi Mas Raden, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke dok, hari ini kita akan membahas, serem sih dok, maksudnya kayak kita kan masih usia 17 tahun ya, usia muda itu kalau dulu identik itu stroke dengan usia tua ya, lansia, udah opa oma itu baru terkena stroke. Tapi belakangan ini sering baca-baca artikel katanya prevalensi stroke di usia muda itu meningkat. Nanti akan kita bahas sebenarnya ini kenapa kok fenomena ini bisa terjadi. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar otak. Karena kan kalau ngomongin stroke pasti erat kaitannya dengan otak gitu ya. Oke, yang pertama adalah, nah ini dia, semakin bertambahnya usia katanya fungsi otak kita menurun. Katakan orang bilang kayak ya iyalah proses penuaan, wajar dong ketika usia tua menurun. Tapi kan kadang-kadang kita tuh suka ngebandingin ya dok ya. Ada tuh lansia yang let's say sama-sama umur 70 tahun deh gitu ya. Ini yang satu cuma bisa
bahkan even kayak demensia atau Alzheimer gitu ya, atau pikun dan lain sebagainya. Tapi ada satu lansia nih yang B gitu ya, yang umur 70 tahun itu masih hiking, cycling dan lain sebagainya, seaktif itu gitu. Tapi kalau kita ngomongin mitos fakta ini, betul nggak sih akan terus menurun di usia lanjut? Iya, kalau untuk membahas tentang fungsi otak dengan usia, memang seiring berjalannya usia atau bertambahnya usia, fungsi otak itu akan menurun. Namun, yang perlu diperhatikan adalah apabila dia menurun secara drastis atau misalnya mengakibatkan orang tersebut tidak dapat menjalani kehidupan activity daily living-nya, nah itu yang berbahaya. Sehingga sebenarnya pikun itu bukan suatu hal yang wajar pada usia tua. Iya, yang penting adalah orang tua tersebut masih dapat menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari, minimal activity daily living, kayak misalnya berkomunikasi, kemudian makan, istirahat, beribadah, itu masih dapat dilakukan dengan baik, termasuk juga melakukan hobi ya Mas ya. Itu merupakan suatu hal yang baik. Ataupun kalau seandainya dia menurun secara drastis, mengakibatkan nih yang awalnya hobinya misalnya senang hiking, jadi nggak bisa karena sering lupa terkait dengan jalannya hiking, atau mungkin persiapan hikingnya itu apa aja. Nah itu yang suatu hal yang perlu diwaspadai. Gitu Mas. Okay. Berarti ada yang dia sifatnya bertahap ya, menurunnya bertahap, tapi ada yang berbahaya itu yang tiba-tiba gitu ya. Yes. Nah itu bisa jadi tiba-tiba itu karena kenapa ya dok ya? Maksudnya apakah karena ada sesuatu yang terjadi di tubuhnya kah atau apa biasanya kalau fungsinya menurun secara tiba-tiba gitu? Oke, kalau ngomong terkait dengan fungsi otak yang terjadi penurunan secara mendadak, yang harus kita waspadai adalah pertama stroke. Jadi stroke itu tidak hanya kelemahan anggota gerak saja atau misalnya mulut mencong saja, tapi penurunan fungsi kognisi yang terjadi secara mendadak itu dapat disebabkan oleh kelainan atau masalah pada pembuluh darah otak. Dan itu penyakitnya yang kita kenal sebagai stroke. Seperti itu. Untuk lebih tahu stroke seperti apa nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Kerusakan otak selalu bersifat permanen. Nah, selama ini tuh kalau kita ngomong, ada beberapa organ di tubuh kita nih dok, yang kayak kalau rusak dia bisa regenerasi, memperbaiki dirinya gitu ya. Jadi tidak permanen sifatnya. Tapi kalau di otak itu kan karena orang pikirnya kayak saraf gitu dok ya. Jadi kayak kalau saraf rusak ya udah permanen, nggak akan bisa tumbuh lagi. Gimana sih kalau ada kerusakan di otak itu selalu bersifat permanen atau case by case gitu? Nggak juga gitu. Iya. Kalau omongnya fakta atau mitos, saya sih lebih bilang ini suatu mitos. Karena kerusakan dimanapun tubuh kita itu dia sebenarnya bisa regenerate, termasuk di saraf otak, di otak. Ya. Ada yang namanya neuroplastisitas atau yang disebut sebagai perkembangan dari sel neuron yang mengalami kerusakan. Tapi tentunya ada batas waktunya Mas. Gitu. Semakin cepat dideteksi akan semakin baik untuk regenerasinya, karena juga tergantung dengan luas areanya nih yang mengalami kerusakan. Gitu. Jadi semakin lama untuk terdeteksinya, semakin banyak saraf yang rusak, otomatis untuk comeback-nya nih istilahnya itu akan semakin lebih rendah gitu. Tapi kalau untuk apakah setiap kerusakan saraf atau kerusakan otak akan permanen, saya bilang itu suatu mitos karena ada yang disebut sebagai neuroplastisitas dan itu yang sedang kita di dunia ini sedang kembangkan juga. Keren. Tapi sebenarnya ketika dia gini dok, maksudnya itu kan kalau dia sifatnya progresif ya, secara bertahap itu, ketika ada terjadi kerusakan itu orang itu nggak sih? Maksudnya kayak ada tubuh kita itu kasih alarm bahwa oh ada something wrong nih sama sarafnya, sehingga sebelum sampai benar-benar parah orang ini udah datang ke dokter saraf untuk memperbaiki lah, menyembuhkan saraf. Itu kerasa nggak di tubuh kita? Iya, memang kalau untuk suatu kerusakan yang terjadi itu pasti ada warning sign-nya. Jadi alarm-alarm di dalam tubuh kita itu yang harus kita deteksi dan harus kita sadari ya, gitu. Dan kita sadari kadang-kadang orang juga denial. Itu dia. Iya. Karena bias kadang-kadang kayak nyaru gitu dengan gejala-gejala yang lain ya. Oke, jadi kalau ada muncul gejala-gejala apa, warning atau signal dari tubuh kita langsung di follow up gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Ini juga banyak banget ya, terutama untuk ibu hamil biasanya sini. Dengerin musik, biasanya musik-musik klasik gitu ya. Itu bisa meningkatkan kecerdasan otak. Nah, sekarang mungkin kalau orang mau ujian dan lain sebagainya, nggak tahu nih dokter dulu ujian di kampus sambil dengerin Mozart atau enggak nih gitu ya. Nah itu ada nggak sih hubungannya dengan tingkat intelijensi seseorang?
Kalau untuk tingkat intelijensi seseorang itu dia banyak aspeknya gitu. Tapi salah satu manfaat dari mendengarkan musik adalah meningkatkan atensi atau perhatian gitu. Karena pada basically di otak itu dia bekerja berdasarkan gelombang. Nah, gelombang di otak itu ada 4. Ada beta, ada theta, ada alfa, dan ada delta. Jadi paling rendah itu ketika kita istirahat, kita tidur, itu iramanya adalah gelombang delta. Tapi ketika kita sedang beraktivitas nih kayak sekarang kita ngobrol-ngobrol gini, untuk kita bisa berpikir, menerima insight atau menerima respon, itu dia pakai gelombang alfa. Tapi yang kalau untuk kita berpikir keras banget tuh ya, itu pakai gelombang beta. Nah, kalau gelombang beta itu terlalu signifikan di dalam otak kita, itu nggak bagus juga. Ibaratnya kayak tadi ya, markas otak itu sebagai markas besar, dia diusaha untuk berpikir keras gitu, tuh nggak bagus lama-lama. Sehingga perlu ada relaksasi atau ada penurunan gelombang menjadi gelombang alfa sehingga lebih fokus dari meningkatkan atensi gitu. Jadi kalau untuk intelijensi memang banyak faktornya yang mempengaruhi, tapi untuk mendengarkan musik, meningkatkan atensi atau perhatian fokus seseorang apabila digunakan di gelombang yang tepat, misalnya adalah gelombang alfa, itu merupakan suatu hal yang fakta. Nah, itu dia. Jadi tingkat intelijensi nggak langsung ke situ ya, tapi lebih ke atensinya gitu ya. Tapi kalau intelijensi ya banyak faktor lah ya. Entah dari metode belajarnya, atau mungkin bahkan it's a gift ya, pemberian Tuhan karena memang dia pintar aja gitu ya, otaknya encer gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Aduh ini saya takut diserang nih sama gamers ya. Video game katanya bisa merusak otak atau ada dampak, kalau merusak tuh kayaknya ekstrim banget ya. Ada dampak buruknya ke otak. Sementara kan orang bilang kayak, ya kan main game berarti otaknya aktif dong, trying to find a solution from any games we are playing kan gitu. Jadi kayak, kok bisa ngerusak otak, gimana ceritanya ya Teteh gitu? Gimana? Oh gitu. Iya, bukan saya gamers ya. Bukan karena saya gamers ya. Tapi sebenarnya untuk bermain game itu ya, dia asalkan dilakukan dalam frekuensi yang sesuai, artinya tidak mengganggu sampai mengganggu istirahat, itu terkadang menjadi semacam relaksasi atau mungkin seperti latihan gym di otaknya gitu. Itu akan meningkatkan atensi juga bisa. Kemudian juga tadi problem solving untuk fungsi eksekutif otak juga bisa. Termasuk juga somehow ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita lakukan atau kita dapatkan dari bermain game. Misalnya nih kalau kita bosan untuk belajar textbook gitu, ada kan yang kayak misalnya dengan selipan-selipan games itu akan semakin memudahkan untuk kita mengingat ataupun mengerti suatu pelajaran juga bisa gitu. Betul. Asalkan tadi tidak sampai mengganggu waktu istirahat yang berbahaya apabila games itu jadi addict. Itu dia yang berbahaya. Ketergantungan sampai sekarang tuh lagi isunya rame ya, maksudnya anak itu sampai gini-gini sendiri padahal nggak ada HP di tangannya gitu. Jadi intinya yang pas-pas aja lah gitu ya. Bahkan kemarin-kemarin itu saya sempat lihat juga ada anak yang bisa cacisus ngomong bahasa Inggris, bahasa asing gara-gara sering main game. Nah itu kalau dimanfaatkan secara positif ya. Oke dok, kita lihat yang terakhir ya. Waduh ini juga makanan yang enak nih ya. MSG bisa pengaruhi fungsi otak. Dok kayaknya sekarang di mana-mana MSG ya gitu. Gimana tuh? Ada nggak hubungannya sih? Ya sebenarnya kalau untuk MSG ini dia ke fungsi otak itu mempengaruhi juga. Jadi ada konten atau ingredients berupa glutamat di dalamnya itu yang sebenarnya secara alami tubuh kita itu menghasilkan glutamat sebagai neurotransmitter di otak. Fungsi glutamat ini adalah sebagai eksitatorik sehingga otak kita akan lebih aktif gitu. Apabila dia terlalu berlebihan, justru akan mengakibatkan otak itu menjadi terlalu aktif. Akibatnya apa? Bisa muncul seperti keluhan pusing atau nyeri kepala, itu juga bisa. Dan untuk beberapa orang juga itu dapat mengakibatkan atau memicu suatu migrain. Jadi migrain itu sebenarnya bisa juga dipicu oleh suatu MSG atau ingredient kayak penyedap makanan itu bisa juga.
Oke, jadi memang kondisi mungkin akan berbeda setiap orang. Iya. Makanya intinya entah itu game, entah itu MSG, gunakan sewajarnya sesuai porsi, Setuju jangan terlalu sekali, Mas berlebihan. Raden. Oke, thank you Dokter Ivan sudah terjawab. Pintas faktanya nanti kita lanjut ngomongin stroke di usia muda yang sangat menyeramkan itu di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas nama kita hari ini yang sangat menyeramkan ya bagi usia muda seperti kita yang masih produktif gitu ya. Bisa terjadi stroke. Aduh, stroke di usia muda itu sangat mengerikan deh pokoknya ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ivan Kurnianto Prabowo Mukti SPN Vina, dokter spesialis neurologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, stroke. Stroke ini tidak hanya ada waktu kita selesai belanja ya, bukan itu beda ya, itu stroke ya. Nah stroke ini kan satu penyakit yang sangat menyeramkan gitu ya. Iya, Karena selama ini kita mengenal ada beberapa sakit dah ya. Yang metabolik itu pasti diabetes mellitus. Kalau hubungannya sama yang akut-akut itu biasanya jantung, stroke gitu ya. yang benar-benar yang wah sangat menyeramkan, bisa jadi dia blackout dan collapse di waktu yang sangat mendadakkan seperti itu. Nah kalau stroke ini sendiri sebenarnya kategori penyakit yang seperti apa sih? Orang taunya selama ini stroke ya udah blek, udah gitu. Wassalamualaikum kan biasanya gitu. Nah itu gimana tuh dok? Iya, jadi seperti definisi dari stroke itu sendiri ya Mas ya. Suatu kelainan atau gejala neurologis yang dia bisa bersifat vokal, dalam hal ini misalnya ada kelemahan anggota gerak sebelah, atau ada kesemutan sebelah badan, atau mungkin mulutnya mencong, atau bicaranya pelo, atau pandangannya tiba-tiba hilang, atau tiba-tiba lemah atau kesemutan separuh badan. Nah, itu terjadi secara mendadak. Jadi clue-nya adalah dia terjadi secara mendadak. Kemudian dia bisa gejala ini bertahan dan menetap lebih dari 1 hari atau 24 jam. Atau dapat mengakibatkan kematian dalam waktu cepat. Dan disebabkan karena kelainan pembuluh darah di otak, di mata, dan di tulang belakang. Gitu. Jadi sekarang kalau kita bicara stroke, kita tidak hanya bicara tentang otak saja. Tapi juga ada pembuluh darah ke arah mata dan ke arah tulang belakang atau spinal cord seperti itu. Oh, padahal selama ini kan kita selalu mengidentikan si stroke ini dengan otak gitu ya. Yes, Ternyata sekarang mostly. ada di mata, persarafan mata dan tulang belakang gitu. Iya. Nah, ini kan jadi tanda tanya besar nih dok. Kenapa akhirnya terjadi kelainan di 3 titik itu? Maksudnya apa yang menyebabkan sehingga terjadi kelainan atau gangguan di 3 titik itu dan akhirnya bisa berujung pada stroke? Adakah mungkin dia bersifat genetika atau mungkin karena trauma kah? Kan biasanya orang kalau trauma kan ada gangguan di saraf, otot dan lain sebagainya. Atau dia karena meskipun dia munculnya akut, tapi itu sebenarnya jadi manifestasi klinis dari disimpan berapa lama karena pola hidup yang kurang sehat atau gimana? Iya, jadi sesuai dengan definisinya, stroke itu akibat adanya kelainan pembuluh darah, Mas Raden. Jadi apabila dia misalnya ada penyumbatan atau ada pecah pembuluh darah di 3 titik tersebut yang terjadi secara mendadak dapat mengakibatkan langsung serangan gitu. Nah tapi saya setuju yang kata Mas Raden bilang yang ketiga tadi bahwa hal tersebut itu pasti ada impact dari waktu-waktu sebelumnya gitu. Jadi kerusakan vaskuler atau pembuluh darah itu terjadi tidak langsung seketika, tapi dia ada semacam progresivitas atau perjalanan penyakitnya memang. Dan ada faktor-faktor resikonya juga gitu. Nah, kita harus selalu waspada apabila tidak ada gejala namun memiliki faktor resiko. Ataupun kalau kita misalnya dalam kondisi misalnya let's say baik-baik aja, tapi tetap harus memikirkan bahwa kemungkinan adanya kerusakan dari pembuluh darah kita itu bisa aja terjadi apabila kita tidak atau melakukan hal-hal yang sebenarnya berbahaya atau berdampak buruk bagi pembuluh darah di otak, mata, dan spinal cord kita gitu Mas. Oh oke. Nah ngomongin faktor risiko meskipun kita baik-baik aja. Nah faktor risiko ini apa aja biasanya yang
harus kita waspadai. Kita baik-baik aja, tapi mungkin kita nggak ngerti nih, kita turunan keberapa dari keluarga kita yang ternyata opa oma kita ada faktor risiko gitu, dan kita nggak ngeh tentang itu gitu dok. Iya, kalau untuk faktor risiko memang dia ada yang sifatnya dapat diubah dan ada yang tidak dapat diubah gitu. Jadi ada yang modifiable sama ada yang non modifiable. Kalau yang kita bicara yang non modifiable dulu ya. Kalau seandainya yang tidak dapat diubah ya memang takdir gitulah ya. Salah satunya adalah genetik. Itu faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita ada keluarga kita yang memiliki kelainan pembuluh darah gitu, atau ada keluarga kita yang memang riwayat stroke sebelumnya, kita juga harus tetap waspada. Kemudian usia. Memang usia semakin tua dikatakan pembuluh darah juga akan semakin menua gitu. Itu yang akan dapat mengakibatkan kemungkinan penyakit pembuluh darah di otak juga akan semakin tinggi gitu. Tapi hal-hal yang non modifiable itu sebenarnya tidak 100% akan berdampak apabila faktor-faktor non modifiable ini atau yang modifiable ini dapat diatasi. Nah, jadi kita concernnya adalah sekarang kayak yang modifiable, yang dapat diubah nih apa aja. Salah satunya adalah tadi dari asupan nutrisi, kemudian pola hidup seperti istirahat dan aktivitas fisik, kemudian juga penyakit-penyakit pembuluh darah yang sifatnya kronis, misalnya apa? Darah tinggi, darting, kemudian kencing manis atau diabetes gitu, atau mungkin let's say penyakit jantung itu juga. Dan yang terakhir adalah pengelolaan stres, itu juga penting. Stres manajemen dan hubungannya dengan stroke pun ada? Ada, Mas. Oke. Tapi yang menarik tuh dok, tadi kan dokter Ivan sempat menyebutkan ya, ada kondisi dengan beberapa faktor risiko yang tadi lah ya. Itu kan terjadinya stroke itu gara-gara dua hal tuh, penyumbatan ataupun pecah. Nah itu kondisi yang gimana sih dok? Maksudnya kayak kenapa ada yang menyumbat, kenapa ada yang pecah? Maksudnya dua-dua itu pasti akan berujung pada stroke atau gimana? Maksudnya apakah ini orang ini kenapa tersumbat, ini kenapa pecah gitu? Iya. Jadi kalau untuk stroke sendiri memang dia berdasarkan klasifikasinya secara besar itu ada dua. Ada yang diakibatkan karena penyumbatan pembuluh darah di otak dan ada yang diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah di otak gitu. Pembuluh darah itu bisa tersumbat karena ada proses yang disebut sebagai aterosklerosis atau pengapuran atau deposisi dari pembuluh darah gitu yang mengalami penyempitan. Nah, apabila dia aliran darah ke otak tidak lancar, otomatis suplai darah ke otak menjadi berkurang sehingga yang harusnya dapat berfungsi dengan baik menjadi berkurang. Itu apabila terjadi secara mendadak kita sebut sebagai stroke sumbatan. Tapi ada juga beberapa orang yang dia mengalami sebalikannya. Dia aliran darah ke otak itu terlalu tinggi. Biasanya pada orang-orang dengan hipertensi atau darah tinggi yang tidak terkontrol, itu mengakibatkan kerusakan nih dari pembuluh darah otaknya. Ada yang terbentuk semacam gelembung atau pembesaran pembuluh darah di otak yang sewaktu-waktu apabila tekanan darahnya melonjak secara drastis, dia bisa pecah gitu. Nah, ada juga memang yang sifatnya adalah bawaan, jadi kelainan pembuluh darah bawaan. Dan itu biasanya terjadi pada orang muda, mengakibatkan pecah juga gitu. Oke, jadi memang ada beberapa kondisi bisa jadi sumbat ataupun pecah dan kondisi-kondisi yang lain. Karena mungkin setiap orang akan berbeda kondisinya gitu ya dok ya, tergantung bagaimana cara mereka merawat kesehatan tubuh mereka. Baik yang bisa dimodifikasi, tidak dimodifikasi itu tetap harus dijaga dengan baik. Meskipun tadi itu takdir ya, tapi bisa diminimalkan risikonya dengan yang bisa dimodifikasi ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar waspada stroke di usia muda. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ivan Kurnianto Prabowo Mukti SPN Vina, dokter spesialis neurologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dr. Ivan, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
Fauzan ada di Papua. Dengan Pak Fauzan? Iya. Oh, Pak Fauzan di Papua. Apa kabar Pak Fauzan? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Udah lama nih ya. Silakan Pak Fauzan mau tanya apa ke Dokter Ivan, Pak? Iya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Fauzan. Iya. Selamat pagi dokter. Iya, selamat pagi. Ya, silakan Pak Fauzan. Terima kasih. Usia saya sudah 73 sekarang. Sudah 73. Saya hidup sendiri. Saya tidak mau pikun supaya kesehatan mental saya bagus terus. Apa yang harus saya perbuat? Oke ya, supaya kesehatan otaknya tetap terjaga dan nggak mau pikun. Kalau tadi Dokter Ivan menyebutkan jangan bikin pikun itu sesuatu yang umum gitu ya dok ya. Oke. Iya, saya punya diabetes tipe 2. Oh iya Pak Fauzan. Oke. Dokter Ivan sebelum jawab ada yang ditanyakan? Tapi gulanya terukur 110, 100, 110 teratur. Oh, bagus banget dong Pak Fauzan. Aduh, semoga Pak Fauzan sehat terus ya. Sekarang pertanyaannya untuk semua. Iya, amin. Oke, dokter sudah jelas dok? Darah 115 dokter. Bagus banget dong Pak. Iya. Itu lebih bagus dari usia 30-an. Iya, awet muda ya Pak Fauzan ya. Saya usahakan tiap hari saya renang di Teluk itu. Aduh, berenang loh di Papua itu bagus-bagus. Iya. Kapan-kapan kita main ke Papua ya Pak Fauzan ya. Oh monggo. Aduh, saya fasilitasi betul. Saya fasilitasi betul. Baik. Dengan senang hati. Oke, Pak Fauzan. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Kita akan terima kasih. Selamat siang. Sekali lagi terima kasih. Siang Pak Fauzan, terima kasih. Kayak bukan 73 ya, kayak 37 ya. Karena dari suara, semangat, dan kondisi kesehatannya, gula, tensinya, terjaga itu kayaknya semua. Lebih sehatnya Pak Fauzan daripada yang 30-an ya. Saya jadi tertampar nih ya. Karena kondisinya itu sehat banget loh Pak Fauzan ya. Kalau dari kondisi kadar gula dan tensinya, keren Pak Fauzan. Keren banget. Tetap renang terus setiap hari di Teluk Papua. Wah keren. Gimana nih dok? Jadi tadi Pak Fauzan ini salah satu contoh yang bagus ya aktivitas fisiknya. Walaupun dia memiliki faktor risiko berupa penyakit diabetes mellitus tipe 2, tapi beliau tetap beraktivitas dan tetap menjaga kebugaran dengan berolahraga, berenang tadi yang saya tangkap ya. Jadi memang gimana caranya kalau seandainya mencegah supaya tidak pikun gitu ya pada usia tua, pertama yang harus diwaspadai atau yang harus ditanggulangi adalah tadi faktor risiko. Kenali faktor risiko yang ada pada diri kita. Pak Fauzan ini insight-nya sudah bagus. Dia sudah tahu ada penyakit DM tipe 2 dan beliau berusaha untuk mengontrolnya sehingga gulanya terpantau normal. Tensinya juga terpantau normal. Kemudian yang kedua adalah supaya tidak pikun harus tetap beraktivitas memang. Iya. Kalau memang hobinya Pak Fauzan tadi adalah berenang dan beliau tetap melakukan berenang selama dalam waktu yang sesuai, frekuensi yang sesuai, itu juga baik untuk kesehatan otaknya. Jadi hobi sekaligus releasing stres itu juga penting. Kemudian yang ketiga adalah memang Pak Fauzan tetap harus menjaga pola makan dan istirahat dari Pak Fauzan itu sendiri gitu. Apalagi ada DM nih pasiennya. Nah, jadi harus dijaga banget makanannya, jangan terlalu banyak makan yang berpermanis, kayak gula juga harus dievaluasi lagi gitu. Termasuk juga somehow beberapa konten makanan, buah-buahan atau karbohidrat itu juga harus diwaspadai apabila digunakan atau dikonsumsi secara berlebihan. Terus habis itu yang terakhir adalah tetap harus selalu medical check up atau lakukan pengobatan atau lakukan check up ya, check up rutin misalnya per 6 bulan sekali untuk melihat bagaimana fungsi dari tubuh kita secara keseluruhan, baik itu dari jantung, otak ataupun ginjal, karena 3 organ tersebut memang saling berkaitan. Gitu. Oke. Wah, sangat luar biasa nih ya. Pak Fauzan, semoga sehat selalu. Kami nggak pernah expect bahwa usia 73 ya, kan dari suara. Energinya itu bisa dari Papua loh sampai ke Jakarta, energinya sangat luar biasa dengan kondisi kesehatan yang sangat luar biasa, kadar gula darahnya, tensinya semuanya bagus. Semoga Pak Fauzan sehat terus ya. Ditunggu ya kita nanti main-main ke Papua. Oke, terima kasih Pak Fauzan ya. Oke, dok, kita lanjut lagi. Kalau kita ngomong bahwasanya ada kerasa-kerasa ya. Tadi kan dijelaskan ada kerasa-kerasa bahwa ini akan menuju ke stroke itu sendiri. Kan selama ini mungkin kita kayak dengar ada kayak
stroke ringan, stroke sedang, stroke berat gitu, kayak yang apa ngomongnya pelon ya ada agak mesol dikit, itu bisa balik lagi, itu emang ada yang namanya stroke ringan gitu dok? Ya, memang secara keilmuan stroke itu memiliki derajat keparahan atau severitas gitu, dan itu akan mempengaruhi juga terkait dengan terapi dan prognosis atau kemungkinan penyembuhan di kemudian harinya gitu. Tapi yang mau saya tekankan bahwa sebenarnya kalau itu dia stroke ringan, stroke sedang ataupun stroke berat, yang namanya stroke tetap berbahaya gitu. Kenapa? Karena mungkin awalnya dia stroke-nya gejalanya hanya bicara pelo saja, tapi dia tidak melakukan pengobatan secara tepat, dia bisa berkembang juga penyakitnya gitu. Awalnya mungkin pelo atau kayak kesemutan sebelah doang gitu, tapi dia tensinya tetap tinggi, kemudian atau malah ngedrop tensinya tiba-tiba turun secara drastis, itu dalam waktu 5 hari ke depan plastitas otak itu akan terganggu atau bahkan area yang tersumbat itu menjadi lebih luas lagi gitu. Jadi secepat mungkin apabila ada gejala-gejala mengarah ke arah stroke yang tadi ya sifatnya kalau orang awam mungkin lebih kenal dengan kayak bicara pelo, mulutnya mencong, lemah anggota gerak sebelah badan atau kesemutan sebelah badan, itu harus segera berobat gitu. Untuk tindakan-tindakan pengobatan yang tepat dalam waktu cepat itu dapat menyebabkan pemulihan yang optimal, bahkan bisa dibilang tidak ada gejala sisanya gitu. Oke. Dok, tapi kalau kita ngomongin kayak di luar yang modifiable ya, maksudnya kayak karena itu takdir ya. Kalau di usia muda itu kayak let's say kayak pola makan gitu atau pola istirahat itu bisa berlangsung berapa lama sih sehingga akhirnya orang yang muda ini yang notabene masih segar dia bisa mengalami stroke gitu kan, karena kan kadang-kadang kita nggak ngerti ya, kayak kita kayaknya makannya junk food semua tapi oke aja tapi tiba-tiba bleksek gitu kan, gitu gimana tuh? Iya, sebenarnya adalah waktu pasti itu tidak ada karena untuk stroke tadi dia dari definisinya terjadi secara mendadak. Jadi saya nggak bisa bilang, oh kita makan junk food nih tiap hari, terus habis itu atau fast food tiap hari, dalam waktu 1 tahun lagi itu akan kena stroke. Itu kita tidak bisa. Mendoakan diri sendiri. Nah gitu. itu tidak bisa. Tapi yang kita waspadai adalah dari faktor-faktor modifiable itu apabila kita memiliki atau mungkin hidup dengan faktor-faktor tersebut ya Mas ya, kayak misalnya kita stres terus nih tiap hari jadi sulit begadang terus, harus melakukan check up juga gitu, mengontrol kesehatan, apalagi kalau seandainya sudah berusia di atas 30 tahun, karena pada alaminya pembuluh darah di tubuh kita ketika mencapai usia 30 tahun mulai tuh ada plak-plak, terbentuk plak-plak ya. Apabila faktor-faktor modifiable itu tidak kita tanggulangi, plak yang terbentuk itu akan semakin cepat. Gitu. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. Boleh. Saya bacakan ini dari Mbak Dewi. Oke, dok, ayah saya udah 5 tahun mengalami stroke di usia 50 tahun. Sehingga badan sebelah kirinya itu nggak bisa bergerak normal. Oh ya, ini tadi saya mau tanya tentang seputar kelumpuhan. Ini sekalian tanya nih ya. Namun kondisinya udah jauh lebih baik sih dok dari awal terserang stroke ini sendiri. Apakah setelah seseorang terkena stroke, anggota badan yang berdampak akan bisa bergerak normal kembali dok? Oh ini terkait dengan kelumpuhan ya, mungkin dulu udah kayak susah bergerak sebelah kirinya, sehingga sekarang sih udah agak lebih baik. Nah itu nanti ke depan bisa kembali normal atau enggak, mungkin gitu ya pertanyaan Mbak Dewi ya, gimana tuh dok? Ya, jadi kalau untuk gejala sisa atau sequelae dari stroke itu sendiri, dia tergantung beberapa aspek. Salah satunya adalah luas atau daerah otak yang mengalami kerusakan. Semakin luas otomatis semakin susah juga untuk otak itu dapat berkembang kembali gitu, atau fungsi otak yang mengalami kerusakan itu sangat hebat sehingga sulit untuk area-area otak yang sehat itu mengcovernya gitulah ya. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah di otaknya juga. Apabila dia pembuluh darah di otaknya sudah rusak secara general sehingga aliran-aliran pembuluh darah kolateralnya menjadi terhambat, plastisitas otak pun juga akan terhambat gitu. Jadi memang kalau untuk bisa fungsinya kembali normal harus dilihat dulu
Tapi yang penting adalah untuk para penderita stroke harus tetap semangat untuk berlatih. Karena latihan pada penderita stroke itu akan membuat otaknya menjadi berkembang juga atau yang disebut sebagai plastisitas. Sehingga harapannya gejala sisa atau sekuelnya itu akan semakin ringan. Gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Dewi dan semoga ayahnya lekas pulih kembali ya. Terima kasih Mbak Dewi ya, salam untuk papanya ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, stroke di usia muda, bersama dengan Dr. Ivan Kurnianto Prabowo Mukti SPN Vina, dokter spesialis neurologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke Dok, kita lanjut lagi. Nah, tadi itu ada sempat ya, saya mau lanjutin yang DM dari Mbak Dewi tadi sebenarnya. Ketika orang, kalau tadi kan umurnya 50 tuh papanya. Nah, tema kita hari ini kan yang di usia muda tuh gitu. Sehingga kalau kita ngomongin recovery-nya itu bisa jadi sama atau beda sih Dok, karena kan gini, biasanya kalau ngomongin lansia kan orangnya ringkih ya, maksudnya kayak ya secara degeneratif, aging, immune system semua kan pasti bakal menurun. Tapi kalau untuk yang usia muda nih, ketika kita ngomongin orang terjadi stroke di usia muda, untuk recovery-nya bisa jadi sama atau lebih cepat atau tergantung gradingnya gitu. Gimana tuh Dok? Iya, jadi memang kalau untuk stroke itu tergantung tadi ya luas area yang terkena pertama. Kemudian juga tergantung juga penyebabnya apa. Gitu. Kalau memang dia penyebabnya karena suatu sumbatan atau misalnya ada kelainan pembuluh darah otak, biasanya pada orang muda memang terjadinya akibat genetik ya, faktor genetik misalnya ada AVM, itu akan semakin memperberat juga. Tapi kalau memang pure dari pembuluh darah otaknya mengalami sumbatan karena faktor-faktor modifiable tadi itu tidak dihiraukan atau tidak dianggapi serius, itu untuk perkembangan otak pada usia muda akan lebih baik sebenarnya Mas. Terkait juga dengan pembuluh darah di otak itu gitu. Jadi ketika pembuluh darah di otak salah satunya mengalami sumbatan, sebenarnya aliran darah dari pembuluh darah otak lainnya itu akan mengcover yang disebut sebagai sistem kolateral. Ibaratnya kalau ada jalanan macet, ada jalan-jalan tikus lainnya nih untuk bisa mengcover area yang mengalami kerusakan. Pada usia tua, aliran-aliran pembuluh darah kolateral itu memang sudah mengalami gangguan juga. Akibatnya regenerasi dari otak atau sel otak itu akan semakin menurun memang gitu. Oke. Jadi masih diuntungkan di usia, meskipun nggak untung juga ya kena stroke ya, tapi maksudnya ketika masih di usia muda masih banyak harapan, masih banyak jalan menuju Roma dibandingkan kalau kita compare sama orang-orang yang sudah lanjut usia di mana si kolateralnya tadi itu udah mulai banyak yang damage ya. Kayak judul film ya, collateral damage ya jadinya ya gitu. Oke, tapi kalau kita ngomongin pengobatannya itu sendiri, biasa terapi atau ada tindakan invasif sih Dok kalau untuk stroke ini sendiri? Ya, jadi tergantung juga dengan penyebabnya. Paling banyak memang dari 100% kasus stroke, 80-87% adalah kasus stroke sumbatan. Jadi ada yang menyumbat di pembuluh darah otaknya. Dalam waktu cepat apabila hal tersebut terdeteksi dapat dilakukan tindakan berupa penghancuran dari plak yang menyumbat dengan menggunakan obat intravena pertama. Yang kedua adalah dengan minimal invasif menggunakan penarikan atau yang disebut sebagai mechanical thrombectomy gitu. Ya, prinsipnya adalah untuk menghancurkan ataupun menarik clot atau sumbatan yang menyumbat pembuluh darah. Dan itu memang memiliki golden period. Oleh sebab itu, kita selalu mengkampanyekan apabila ada gejala stroke, segera datang ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Karena semakin cepat kita terdeteksi, semakin cepat ditanggulangi atau diatasi, impact-nya akan semakin bagus gitu. Golden period-nya sendiri untuk suatu stroke sumbatan adalah 4,5 jam untuk bisa dilakukan kemudian IV trombolisis ataupun kemudian obat intravena, dan bisa sampai 18 jam untuk dilakukan suatu penarikan dengan menggunakan trombektomi seperti itu. Oke. Nah, kalaupun akhirnya terjadi tindakan ya, ketika orang ini mengalami stroke, nah yang jadi perhatian selanjutnya kan pasca stroke-nya itu atau pasca tindakan kan
masih harus ada serangkaian serangkaian hal yang harus dilakukan oleh pasien. Bahkan mungkin melibatkan multidisiplin ya, maksudnya spesialisasi yang lain. Mungkin selama ini kita mengenal kayak mungkin kalau untuk gangguan mobilitas mereka perlu rehab medik dan lain sebagainya, itu gimana tuh dok? Iya, jadi memang benar. Ketika tadi terapi definitif sudah dilakukan, kemudian adalah terapi jangka panjangnya harus tetap ada. Pertama yang harus dilakukan adalah tadi modifikasi dan faktor risikonya, gitu, dari faktor risikonya. Kenali dan modifikasi faktor risikonya. Yang kedua adalah apabila dia mengalami stroke sumbatan, berarti harus untuk mencegah stroke yang selanjutnya atau secondary prevention, tetap harus menggunakan obat pengencer darah, gitu. Terus yang ketiga memang untuk comeback stronger ya, jadi untuk membuat bisa fungsinya kembali dengan normal, itu harus perlu latihan juga. Bisa terkait dengan rehabilitasi ataupun mungkin terapi okupasi agar pasien tersebut bisa siap kembali bekerja seperti sedia kala. Nah itu kan jadi concernnya banyak orang ketika di usia muda mengalami stroke dok. Bisa kembali bekerja seperti semula. Nah itu proses recovery-nya bisa berlangsung berapa lama? Kan mereka kemudian kayak aku harus cuti berapa lama? Ya kalau sakit sih ada cuti sakit ya, tapi kan mungkin banyak yang akhirnya kayak cutinya kelamaan, itu pasti mental akan terganggu juga. Tadi ada stress manajemen juga berlaku di situ, gimana tuh dok? Ya, jadi kalau ketika stroke itu dideteksi secara cepat, stroke sumbatan ya, ini dalam waktu golden period tadi 4,5 jam, kemudian clottingnya itu dihancurkan, dia dalam waktu pemulihan 5 hari bisa comeback secara sempurna, bisa aja gitu. Tapi ketika dia lewat golden period, itu pasti akan mengakibatkan gejala sisa. Untuk pemulihannya bisa dalam hitungan bulanan juga gitu. Oleh sebab itu tadi ketika ada gejala-gejala yang mengarah ke arah stroke nih, jangan ragu untuk selalu segera datang ke rumah sakit. Kalau pernah sekali bisa rekuren nggak? Bisa kambuh lagi nggak? Itu kan concernnya. Yes, bisa. Apabila kita tidak tadi memodifikasi faktor risiko yang ada di tubuh kita gitu. Kalau seandainya masih tetap acuh terhadap hal-hal tersebut, atau mungkin juga misalnya udah tahu nih stroke tapi nggak melakukan rangkaian pengobatan secara baik dan benar, misalnya nggak minum obat pengencer darah secara rutin, bisa stroke kembali, it's possible. Ya itu tanggung risiko masing-masing kalau bandel ya. Makanya kalau dokternya bilang harus modifikasi gaya hidup dan sebagainya, harus patuh supaya buat sehat diri sendiri kan dok ya. Oke, terima kasih dokter Ivan. Ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Kalau yang mengalami stroke di usia muda semoga segera sembuh, dan kita semuanya yang tidak mengalami ini tidak akan pernah mengalaminya supaya sehat terus. Amin. Terima kasih dokter Ivan. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi dok. Selamat pagi Mas Raden, terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Ivan. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlia Pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan otak Anda supaya nggak mengalami stroke di usia muda. Jaga kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih dok.